Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 13 dari kelas PGMIH akan mempresentasikan tentang hadis tentang melestarikan lingkungan alam dan hadis tentang menuntut ilmu. Dalam pembelajaran Al-Quran hadis di SD atau MI. Dengan anggota kelompok 13, yang pertama Muhammad Irfan Fauzi, NIM 203190273, dan Nia Aulia Khodijatul Kubro, NIM 203190277. Materi yang pertama yaitu hadis menjaga dan melestarikan lingkungan alam, yang akan disampaikan oleh Muhammad Irfan Fauzi. Oke, baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan pembahasan yang pertama mengenai hadis menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Jadi akhir-akhir ini persoalan ekologi ataupun lingkungan saat ini merupakan salah satu dari beberapa isu yang populer di dunia. Selain berbicara mengenai globalisasi, demokrasi, HAM, dan gender, isu ekologi ini sangatlah menjadi isu yang paling populer yang saat ini dunia hingga lokal pun membahas ataupun mempermasalahkan. Karena isu ini sangatlah berdampak sekali bagi kehidupan. Jadi berbagai akademisi itu akademisi maupun rakyat kecil itu selalu mengkritisi ataupun selalu membicarakan mengenai isu-isu permasalahan ini. Lalu berbicara persoalan ekologi sendiri, pada umumnya dapat disebabkan oleh dua faktor. Antara lain, yang pertama mengenai faktor yang pertama yaitu faktor ekologi sendiri ataupun lingkungan ini dapat secara alamiah ataupun proses alam, entah itu dari proses biologi, entah fisika dan kimia itu. Lalu yang kedua yaitu faktor dari eksternal. Berbicara eksternal sendiri antara lain itu adalah manusia sebagai yang makhluk hidup yang ada di dunia ataupun di alam. Jadi permasalahan yang kedua ini dari kedua permasalahan itu manusialah yang sangat mendominasi sampai hari ini, hingga dari keserakahannya itu dapat menyebabkan dampaknya dapat dirasakan juga oleh manusia itu sendiri. Maka dari itu manusia adalah faktor yang utama juga, bisa dikatakan seperti itu. Kerusakan lingkungan hidup sendiri memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap kehidupan manusia. Pada tahun 2004, High Level Threat Panel Challenge and Strength PBB mengungkapkan bahwa degradasi lingkungan sebagai salah satu dari 10 ancaman terhadap kemanusiaan ataupun terhadap kehidupan manusia. Adapun juga World Risk Report yang dirilis oleh German Alliance for Development Works, United Nations University Institute for Environment and Human Security, serta The Nature and Conservancy, bahwa pada tahun 2012 pun menyebutkan kerusakan lingkungan sendiri menjadi salah satu faktor yang sangat penting serta menentukan tinggi rendahnya risiko bencana di sebuah kawasan ataupun di suatu wilayah. Serta pemahaman ini yang mengakibatkan adalah pada era ini, di zaman ini, manusia sendiri menitik beratkan ataupun memusatkan kepada paham antroposentrisme, yaitu paham yang
berpusat kepada manusia. Hal ini yang menjadi sebuah permasalahan jika manusia itu mempunyai pandangan bahwasanya alam dan sebagainya itu adalah untuk dimanfaatkan. Hal inilah yang menjadikan antara alam dan kehidupan manusia itu sendiri tidak bisa seimbang, serta silih berganti berbagai bencana ataupun bencana alam muncul akibat dari kerusakan lingkungan. Hal ini juga dilakukan ataupun didominasi dari akibat dampak dari kerakusan manusia itu sendiri. Akibatnya dari beberapa kegiatan yang dilakukan manusia itu mengakibatkan kerusakan ataupun pencemaran mengenai lingkungan hidup, serta keseimbangannya itu sudah tidak seimbang seperti dahulu kala ketika kita menengok kembali sejarah. Dapat dikatakan juga manusia bahwasanya bisa diartikan sebagai wakil Tuhan ataupun khalifatul di bumi yang diberi amanah untuk melestarikan ataupun menjaga lingkungan, tapi sebaliknya justru menjadi pelaku utama dari kerusakan lingkungan itu sendiri. Hal ini yang menjadi permasalahan juga ketika manusia yang seharusnya dapat menjaga, bisa mengkontrol apapun yang ada di alam ataupun di bumi, tapi justru melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya, yang mencitrakan diri sebagai, mencerminkan sebagai manusia. Dan ada pun juga beberapa faktor ini juga menjadi fakta terkait tingginya kerusakan lingkungan di Indonesia akibat dari ulah ataupun kegiatan manusia. Antara lain yang pertama mengenai laju deforestasi. Laju deforestasi ini mencapai 1,8 juta hektar per tahunnya, yang mengakibatkan 21% dari 133 juta hektar hutan Indonesia hilang. Artinya dampak yang bisa dirasakan juga mengenai hal tersebut salah satunya seperti iklim yang berubah, yang dahulunya iklim ataupun cuaca itu bisa sejuk, dapat dirasakan saat ini menjadi lebih panas ataupun akibat dari globalisasi juga. Terus yang kedua mengenai kerusakan terumbu karang. Dari 30% dari 2,5 juta hektar terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan. Salah satunya dari aktivitas ataupun kegiatan manusia untuk mencari sumber penghidupan, yang itu hanya untuk kepentingan sendiri tanpa memikirkan dampak dan memikirkan apa yang akan terjadi di dampak yang terjadi dari kegiatan tersebut, mengakibatkan terumbu karang yang seharusnya dapat dijaga itu menjadi rusak. Akibatnya juga banyak ikan-ikan yang nantinya yang hidupnya bergantung terhadap terumbu karang akan mati dan spesies-spesies pun menjadi punah. Lalu mengenai tingginya pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran laut di Indonesia. Ini yang juga yang menjadi permasalahan saat ini. Lalu yang terakhir, bukan yang terakhir juga dari keempat poin ini, yang terakhir adalah ratusan tumbuhan dan hewan di Indonesia yang langka dan terancam punah. Nah, hal ini salah satunya juga bisa dikaitkan dengan aktivitas manusia yang terlalu berlebihan untuk mengeksploitasi ataupun memanfaatkan ataupun mengeruk segala sumber daya alam yang ada di Indonesia. Salah satunya aktivitas pertambangan, aktivitas menebang pohon, dan membuka lahan secara besar-besaran. Itulah yang menjadi permasalahan, dan akibatnya nanti tumbuhan-tumbuhan ataupun hewan yang langka di Indonesia menjadi terancam punah. Lalu menurut para ahli,
persoalan yang paling mendasar yang selama ini diabaikan dalam memahami persoalan mengenai lingkungan, yakni aspek spiritualitas ataupun aspek agama. Hal tersebut dikarenakan agama sendiri masih belum terlalu mendapatkan tempat dalam diskursus keilmuan, yang artinya pada ranah publik, ruang publik, agama masih belum mempunyai tempat ataupun ruang. Menurut An-Nasr sendiri, alam adalah simbol Tuhan. Pemahaman terhadap simbol ini akan mengantarkan manusia pada eksistensi dan keramahan dari keempat Tuhan itu. Yang artinya merusak alam sama juga merusak Tuhan. Lalu menurut Chapman, sejatinya semua agama, baik itu Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, dan lainnya, telah menumbuhkan kesadaran akan kearifan terhadap lingkungan hidup, yang artinya semua agama di mana dan kapanpun itu adalah upaya bagi penyadaran manusia terhadap kondisi lingkungan. Lalu juga menurut tokoh Hasan Hanafi, problem ekologis ataupun lingkungan dalam pandangan ataupun perspektif agama akan memungkinkan juga untuk menyelesaikan sumber-sumber permasalahan ataupun krisis lingkungan dari kerusakan alam, langsung mengenai dari sebuah akar permasalahannya. Jadi dapat menangani ataupun menyelesaikan permasalahan itu mulai dari akarnya, yakni dari sudut pandang kesadaran manusia itu sendiri, serta sikap manusia untuk menentukan cara berhubungan manusia dengan alam. Yang artinya alam dan manusia itu mempunyai hubungan yang harus dijaga dan tetap harmoni. Terakhir menurut David S. Chopper dan Joy Palmer, para tokoh sepakat bahwa wawasan spiritual terhadap alam menjadi sebuah kebutuhan nyata dalam upaya memelihara lingkungan hidup serta menyelamatkan planet yang ada di bumi ataupun di alam ini. Tapi realita pada saat ini juga kita ketahui bersama bahwasanya berbagai disiplin keilmuan mengenai lingkungan dalam perspektif agama masih belum mampu untuk menyelesaikan problematika yang ada di dunia untuk menangani sebuah krisis ataupun persoalan-persoalan mengenai lingkungan. Banyak juga, apalagi ketika kita melihat di Indonesia sendiri yang notabene masyarakat di Indonesia itu beragama ataupun mempunyai agama Islam, itu masih belum mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia itu sendiri. Lantas bagaimana dalam memandang lingkungan dalam perspektif Al-Quran dan hadis? Apakah di dalam Al-Quran maupun hadis tidak ada ayat yang mengajarkan akan posisi manusia yang saling berhubungan dengan alam? Apakah pemahaman yang telah diajarkan sudah diselewengkan oleh oknum? Terus bagaimana dalam menyikapi kerusakan-kerusakan di alam yang terus-menerus terjadi? Apakah kita hanya diam ataupun bergerak? Jadi kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran sendiri sudah menjadi pedoman bagi umat yang beragama Islam. Al-Quran sendiri menjadi sumber ajaran Islam yang banyak mengungkapkan berbagai persoalan akan peristiwa lingkungan ataupun persoalan-persoalan mengenai lingkungan. Menurut Muhammad Somali sendiri ada lebih dari 750 ayat Al-Quran yang berkaitan dengan alam atau berhubungan. Dari 750 ayat ada 14 surah Al-Quran yang mana itu merujuk kepada permasalahan ataupun fenomena-fenomena yang sebagaimana merujuk pada kelestarian lingkungan, antara lain Al-Baqarah, surat Al-Ra'd, surat An-Nahl, dan sebagainya.
Lalu dalam Al-Quran sendiri istilah mengenai lingkungan ataupun ekologi diperkenalkan dengan berbagai term, antara lain seperti Al-Amin yang artinya seluruh spesies, Al-Sama yang artinya ruang waktu, Al-Rad yang artinya bumi, dan Al-Bi'ah yang artinya lingkungan. Dalam berbagai ayat ataupun banyak ayat yang ada di Al-Quran sendiri menyatakan bahwa semua fenomena alam memiliki kesadaran akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, manusia dan alam sepatutnya ataupun seharusnya saling berdampingan ataupun berhubungan. Tetapi berbeda ketika bersebelah ataupun tidak seimbang. Nantinya dampak yang akan terjadi pastinya akan ada yang dirugikan, entah itu dari manusia ataupun dari alam itu sendiri. Jadi bahwasanya manusia harus selalu menjaga dan melestarikan lingkungan agar lingkungan tidak rusak dan tercemar. Sebab apa yang Allah berikan sendiri kepada manusia semata-mata juga merupakan suatu amanah untuk mengelolanya. Isi dari Quran surat Al-Ahzab ayat 72 serta sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu serta mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat lazim dan amat bodoh, yang artinya dalam konteks ayat di atas, amanat berarti sebuah mandat ataupun kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai makhluk yang berakal, bahwasanya langit, bumi, dan gunung tidak bersedia menerimanya. Karena manusia sudah menerima mandat tersebut, maka setiap individu mempunyai kewajiban untuk memelihara ataupun melestarikan lingkungan, serta mencegah ataupun menanggulangi pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup yang ada di alam, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Serta kewajiban tersebut mengandung arti bahwa setiap orang turut berperan serta dalam pengembangan budaya bersih, kegiatan penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan hidup, yang artinya manusia juga harus mensosialisasikan ataupun mengabarkan kepada orang-orang yang lainnya ataupun mengingatkan. Lalu adapun juga kepedulian terhadap lingkungan sesuai dengan peran manusia sebagai khalifah fil ard dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya di sini kekhalifahan menuntut manusia untuk memelihara serta membimbing serta mengarahkan segala sesuatu agar mencapai maksud dan tujuan dari yang menciptakannya. Lalu di sini manusia juga mempunyai peran penting bagaimana dia bisa menjaga ataupun merawat dari titipan yang telah diberikan oleh Tuhannya, yang artinya suatu saat entah itu kapan akan dimintai pertanggungjawaban. Manusia sendiri juga sudah dijelaskan di atas mempunyai sebuah amanat ataupun mandat ataupun sebuah kepercayaan dari Tuhan untuk melakukan misi-misi untuk mencapai sebuah kesejahteraan bagi seluruh umat ataupun makhluk hidup yang ada di dunia ataupun di alam. Materi yang kedua yaitu tentang hadis menuntut ilmu dan menghargai waktu. Hadis menuntut ilmu. Menurut Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata bnu Adam." Al-Quran menggunakan ilm dalam berbagai bentuk dan artinya, yaitu sebagai proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan. Pembicaraan tentang ilmu. Sedangkan menurut Imam Ibnu Majah dari jalur sanad Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman meriwayatkan, "I'lamu bi annahu la yuftaradhu ala kulli muslimin talabu kulli
Artinya, menuntut ilmu diwajibkan atas orang Islam, pria dan perempuan. Menurut Mu'az bin Jabal berkata, tuntutlah ilmu karena mempelajari ilmu. Materi yang ketiga yaitu kandungan hadis, menjaga dan melestarikan lingkungan. Yang pertama, lebih mengutamakan penguasaan ilmu daripada memikirkan. 2. Materi yang keempat yaitu kandungan hadis menuntut ilmu dan menghargai waktu dalam kehidupan sehari. Kandungan hadis menuntut ilmu dan menghargai waktu dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, memanfaatkan masa muda untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya baik secara. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf